Ulama sudah sejak dulu terjual. Dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayarannya ialah surga. Jangan selama ya Pai. Iya. Sembayang 5 waktu tidak boleh tinggal. Umi, Farida, cuma masyarakat. Mahalnya karena trial and errornya tuh panjang sekali gitu. Jadi kita udah udah mencoba dari semua makeup prostetik yang terbaik itu memang kesulitannya adalah udara di Indonesia itu sangat berat. Kalaupun dimasukkan ke dalam studio pun juga masih tetap berat gitu. Di atas ada berapa? Crack sedikit, ulangnya harus satu lagi dari awal. Jadi kita ngelakuin test cam itu bisa lebih dari 2 minggu karena begitu hari pertama berhasil, besoknya dibikin lagi karena itu handmade, mukanya jadi berubah gitu. Ya mungkin seperti di sini pun juga pasti akan ada berubah-berubah karena handmade. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Ada yang mirip sama Hamka tapi terkadang mirip sama ya kakek-kakek biasa gitu. Maksudnya kita tetap berusaha kasih yang terbaik, dibantu juga di post ya. Dan Mas Ganda yang perbaiki, dan ini yang makeup ada Bang Jerry sama Orlando dari Bali. Ya insya Allah mudah-mudahan terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, ini yang terbaik. Dan karena tayang masih tanggal 21, rencananya masih ada beberapa yang masih akan dikejar lagi untuk tayang 21, mudah-mudahan bisa lebih baik. Terima kasih. Sembayang 5 waktu tidak boleh tinggal. Umi, Farida, cuma masyarakat dan lain. Untuk sementara waktu mengungsi risiko. Aku bersimpu. Awak sadar coba satu untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai orang-orang Belanda itu menginjak-injak balik harago diri bangsa kita. Dan terutama sekali sebagai Muslim. Jika pun hidup aku tuh sekitar 4 jam kalau nggak salah. Pokoknya kita dari selesai sholat subuh tuh, habis subuh kita paling enak pagi pasti kan. Habis sholat subuh itu kita bisa langsung make up sampai jam 11 gitu kali ya. Sekitar jam 11 siang kita baru bisa take gitu. Dan itu nggak bisa bertahan lama. Jadi kita harus segera touch up. Terus karena kalau udah lama dan itu panas kan di lokasi syuting, kita lampu segala macem. Kalau keringetan tuh lumayan agak kita harus lebih effort lagi gitu. Jadi harus sedia kipas segala macam. Seru sih. Seru ya. Jadi itu Diri bangsa kita. Dan terutama sekali sebagai Muslim. Jika pun hidup kita bakal cukupan, tapi batin aku tetap miskin. Nampak jali di mata ambo. Jadi Hamka saja. Merenggut semua! Astagfirullah. Sama yang ada di internet sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya berapanya, pastinya saya lupa. Yang pasti lebih dari 5 era tuh ya. Nanti ada lagi yang mudanya, ada lagi. siap. Terima kasih. Jadi Hamka saja. Merenggut semua! Astagfirullah. Air mata yang terjatuh, akhiri setiap doa. Allah mengagia angku keahlian untuk menulis. Insya Allah bisa menjadi ladang. Merasakan pengalaman yang sama gitu. Hanya saya memulai karena saya menulis skenario ini, jadi saya memulai merasakan itu dengan membaca sejumlah literasi yang ada dari Buya Hamka, dan saya merasakan semua literasi itu membuat saya merasa dekat dan kenal dengan beliau gitu. Karena yang luar biasa dari Buya Hamka ini adalah semua tulisannya, karena beliau adalah seorang seniman buat saya. Jadi dia tahu cara bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan keindahan. Jadi membaca Buya Hamka tuh serasa personal gitu, serasa dekat cara dia mengungkapkan pengalaman pribadinya. Jadi sebenarnya penulisan skrip ini memang amat sangat terbantu oleh tulisan Hamka sendiri gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh kamu dengan nonton film ini menjadi saya juga merasakan itu justru juga gitu ketika menuliskan ini. Jadi pada akhirnya semua literasi yang ditulis beliau sendiri itu adalah
suatu kekayaan yang luar biasa sih gitu untuk mengenal beliau gitu. Karena cara kata-kata yang dipilih dan segala macam itu adalah amat sangat otentik dengan Buya Hamka sendiri. Saya lupa ada berapa banyak buku yang saya baca tentang beliau gitu, tapi ya itu, dan karena beliau sekali adalah penulis jadi memang banyak sekali sumber yang ada sih gitu Mas. Bisa menjadi ladang dakwah ampunan baru dan batuah. Tulisan ini sangat menyindir gerak-gerik politik sahabatmu di istana. Dalam politik, kadang kawan bisa menjadi lawan. Bapak kami tahan berdasarkan Undang-Undang Anti Subversif Penpres nomor 11. Saya bukan pengkhianat, saya korban. Pikir gini, ini film kan karya ya, boleh orang suka atau nggak suka, tapi bahwa kita harus akui ini film karya. Jadi kalau filmnya karya, saya juga harus membuat karya, ya intinya itu. Jadi keputusannya kita putuskan bersama, kita akan ambil dengan format orkestra. Ya tentunya tujuannya adalah ingin memberikan value yang lebih kepada karya itu sendiri, menjadi karya yang utuh, gitu ya. Kesulitan saya mungkin bagaimana karya orkes ini bisa mengakomodir juga mengenai warna-warna Minang misalnya, ya. Kalau tadi diperhatikan ada melodi-melodi yang cukup berbau Minang, bahkan ada beberapa yang mungkin di volume selanjutnya akan lebih intens karena lokasinya, ya. Jadi saya akan lebih melibatkan musik Minang yang asli, ya, original Minang yang benar-benar diambil dengan live, ya. Oleh sebab itu karena kita mencocokkan juga dengan adegan. Jadi saya pikir itu latar belakang saya membuat juga cukup lama sih sebenarnya. Saya lupa ya, ini waktu itu kita start kapan ya Mas Fajar ya? 2020 ya, ketika masuk di pandemi. Ketika itu lalu saya selesaikan 3 volume itu sekitar setahun lalu ya, semuanya lebih ya, hampir 2 tahun yang lalu ini udah final. Jadi semua juga musiknya udah di spotting di yang ketiga dan lain-lain udah selesai. Karena waktu mengambil orkestra kita mengambil 2 hari full dari jam 2 siang sampai jam 11 malam, 2 hari ya, seluruh adegan dengan 108 potong musik orkestra ya. Jadi kita juga konsultasi mengenai yang pas seperti apa, pengadegan seperti apa, lalu apakah kalau diberikan contoh begini, apa musiknya begini, cocok nggak dengan adegannya ya. Saya pikir kita juga tidak ingin terjebak pada kalau Hamka harus Minang semua gitu ya, karena ini kan juga persis lah seperti misalnya kalau saya mengambil kasus, tapi contoh Sidul misalnya yang pertama, saya juga tidak terjebak pada musik Betawi dari A sampai Z dan saya menghindari lenong gitu ya. Nah ini juga kira-kira kasusnya sama, saya ingin bisa dinikmati dengan netral dan cukup proporsional. Undang-Undang Anti Subversif Penpres nomor 11. Saya bukan pengkhianat, saya korbankan suara saya untuk bangsa ini. Air mata yang terjatuh. Astagfirullahaladzim. Saya hanya bisa mengurus tukang pidato. Siti Raham ini di film ini begitu muncul gitu. Saya kira itu akan seperti karya-karya yang lain, bahwa Siti Raham hanya sebagai supporting aja. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu dengan munculnya Siti Raham artinya perempuan-perempuan Indonesia ya, atau perempuan Muslim Indonesia itu berarti kalau kita lihat itu betapa terbuka sekali peluang untuk bagaimana mengambil pelajaran dari sini. Itu kan kita sering ya, kalau saya lihat majelis-majelis taklim ya, yang kemudian menceritakan bagaimana seorang perempuan seharusnya dan lain-lain. Wah, lihat aja ini. Lihat aja Siti Raham ini gitu ya. Ini udah dakwah yang begitu dahsyat menurut saya gitu. Nah, itu satu. Kemudian kalau tadi dikaitkan dengan suasana sekarang, tentu Buya Hamka ini orang yang begitu
begitu langka ya, di mana lawan politiknya yang memenjarakannya itu tiba-tiba meminta beliau untuk kemudian mensolatkan jenazahnya. Itu kan sesuatu yang perlu kelapangan hati yang sangat besar ya. Bagaimana sebetulnya tadi kalau misalnya tahu ceritanya Pramudia Anantatur itu menyerang Buya Hamka itu habis-habisan ya pada saat masanya. Tetapi ketika putrinya hadir terus kemudian ingin minta tolong sama Buya, dan Buya itu punya kelapangan hati yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang ulama, seorang alim ya, seseorang yang betul-betul tulus hadir untuk menebarkan kebaikan, dan ini saya kira guru bangsa, teladan kita semuanya, dan mudah-mudahan ya pada saat ini kita membutuhkan sekali orang seperti beliau di negara ini. Saya hanya bisa mengurus tukang pidato, mulai dari memasak makanannya, menyiapkan pakaiannya, menjaga kesehatannya, dan insya Allah menjaga kehormatannya. Allah ciptakan 100 bahagian kasih sayang. 99 bagian disimpan